Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yulia Ivani dengan NIM 20017031 berasal dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, aku akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya penting angkatan 2000-an yaitu novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Sebelum masuk ke pembahasan, aku akan membacakan sedikit sinopsis dari novel Negeri Lima Menara ini. Alif lahir di pinggir danau meninjau dan tidak pernah menginjak tanah di luar ranah Minang. Alif dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi Habibie. Maka dari itu, selepas tamat SMP, Alif sudah berencana melanjutkan sekolah ke SMU di Negeri Padang yang akan memuluskan langkahnya untuk kuliah di jurusan yang sesuai. Namun, Amak menginginkan Alif jadi penerus Buya Hamka, membuat mimpi Alif kandas. Alif diberi pilihan sekolah di sekolah agama atau mondok di pesantren. Sempat marah, tapi akhirnya Alif ikhlas karena Alif tidak ingin mengecewakan harapan orang tua, khususnya ibu. Alif pun menjalankan keinginan ibunya dan masuk pondok. Atas saran dari pamannya di Kairo, Alif kecil pun memutuskan untuk melanjutkan sekolah di pondok yang ada di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani. Walaupun awalnya amat berat dengan keputusan Alif yang memilih pondok di Jawa, bukan yang ada di dekat rumah mereka, dengan pertimbangan Alif belum pernah menginjak tanah di luar ranah Minang. Namun, akhirnya ibunya merestui keinginan Alif itu. Awalnya Alif setengah hati menjalani pendidikan di pondok karena dia harus merelakan cita-citanya yang ingin kuliah di ITB dan menjadi seperti Habibie. Namun, kalimat bahasa Arab yang didengar Alif di hari pertama di Pondok Madani mampu mengubah pandangan Alif tentang melanjutkan pendidikan di pesantren sama baiknya dengan sekolah umum. Mantra sakti yang diberikan Kiai Rais, pimpinan pondok, yaitu menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Dan Alif pun mulai menjalani hari-hari di pondok dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Di Pondok Madani, Alif berteman dengan Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan si jenius Baso dari Goa, Sulawesi. Ternyata, kehidupan di Pondok Madani tidak semudah dan sesantai menjalani sekolah biasa. Hari-hari Alif dipenuhi kegiatan hafalan Al-Quran, belajar siang malam, harus belajar berbicara bahasa Arab dan Inggris di 6 bulan pertama. Karena Pondok Madani melarang keras murid-muridnya berbahasa Indonesia. Pondok Madani mewajibkan semua murid berbahasa Arab dan Inggris. Belum lagi peraturan ketat yang diterapkan Pondok Madani pada murid yang apabila melakukan sedikit saja kesalahan dan tidak taat peraturan yang berakhir pada hukuman yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Tahun-tahun pertama Alif dan kelima temannya begitu berat karena harus menyesuaikan diri dengan peraturan di Pondok Madani. Hal yang paling berat dijalani di Pondok Madani adalah pada saat ujian. Semua murid belajar 24 jam non-stop dan hanya beberapa menit tidur. Mereka benar-benar harus mempersiapkan mental dan fisik yang prima demi menjalani ujian lisan dan tulisan yang biasanya berjalan selama 15 hari. Namun, di sela rutinitas di Pondok Madani yang super padat dan ketat, Alif dan kelima temannya selalu menyempatkan diri untuk berkumpul di bawah menara masjid sambil menatap awan dan memikirkan cita-cita mereka ke depan. Di tahun kedua dan seterusnya, kehidupan Alif dan rekan-rekannya lebih berwarna dan penuh pengalaman menarik. Di Pondok Madani, semua teman, guru, satpam, bahkan kakak kelas adalah keluarga yang harus saling tolong-menolong dan membantu. Semua terasa begitu kompak dan bersahabat, sampai pada suatu hari yang tak terduga, Baso, teman Alif yang paling pintar dan paling rajin, memutuskan untuk keluar dari Pondok Madani karena permasalahan ekonomi dan keluarga.
Kepergian Baso membangkitkan semangat Alif, Atang, Dul Majid, Raja, dan Said untuk menamatkan Pondok Madani dan menjadi orang sukses yang mampu mewujudkan cita-cita mereka, menginjak kaki di benua Eropa dan Amerika. Kini semua mimpi kami berenam telah menjadi nyata. Kami berenam telah berada di 5 negara yang berbeda. Sesuai dengan lukisan dan imajinasi kita di awan, aku atau Alif berada di Amerika, Raja di Eropa, sementara Atang di Afrika, Baso berada di Asia, sedangkan Said dan Dul Majid sangat nasionalis mereka di negara kesatuan Indonesia tercinta, di 5 menara impian kami. Jangan pernah remehkan impian, walaupun setinggi apapun, Tuhan sungguh Maha Pendengar. Oke, kita masuk ke unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Adapun tema dari novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi ini adalah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari latar tempat, yaitu di pesantren, di mana kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari oleh tokoh utama adalah belajar. Yang kedua, plot atau alur. Alur dari novel Negeri 5 Menara ini adalah alur maju mundur atau campuran, di mana ceritanya adalah kilas balik ingatan tokoh utama akan masa silam ketika menimba ilmu di Pondok Madani hingga membuahkan hasil yang menyenangkan di masa kini, yaitu yang terdiri dari pertama, pengenalan atau awal cerita. Awal cerita dalam novel ini dibuka oleh Alif yang telah tinggal di Washington DC, Amerika Serikat dengan pekerjaannya sebagai wartawan. Lalu setelah itu ia kembali mengingat masa lalunya saat konflik dimulai. Yang kedua, timbulnya konflik atau titik awal pertikaian. Awal pertikaian dimulai saat Ama menyuruh Alif untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke SMA tetapi ke pesantren, dan Alif menolak permintaan Ama pada saat baru diberitahukan. Tetapi akhirnya Alif pun bersedia bersekolah di pesantren yang terletak di luar Pulau Sumatera walaupun hanya setengah hati. Dan hal ini bisa teman-teman lihat pada kutipan yang telah aku tulis ya. Selanjutnya, puncak konflik atau titik puncak cerita. Titik puncak cerita dimulai saat Alif sudah naik kelas 6 di Pondok Madani dan menjadi puncak rantai makanan alias kelas tertinggi di Pondok Madani. Yang selanjutnya, anti klimaks. Anti klimaks dalam novel ini dimulai pada saat Alif serta santri Pondok Madani lainnya akan mengadakan ujian akhir yang dilaksanakan oleh siswa tahun terakhir Pondok Madani. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah. Pada akhirnya, setelah Alif menyelesaikan ujian pamungkas di Pondok Madani serta lulus dari Pondok Madani, cerita berbalik ke Alif yang telah sampai di London untuk bertemu dengan Atang dan Raja yang merupakan anggota Sahibul Menara. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama ada Alif, yaitu tokoh utama. Dalam novel ini, tokoh ini bersifat protagonis. Alif digambarkan sebagai sosok generasi muda yang penuh motivasi, bakat, semangat untuk maju dan tidak kenal menyerah. Yang kedua, Baso. Dalam novel ini yaitu tokoh protagonis. Baso adalah teman Alif yang merupakan anak yang paling rajin dan paling bersegera disuruh ke masjid. Yang ketiga ada Raja. Dalam novel ini juga tokoh yang protagonis, berwatak percaya diri, ekspresif, dan pantang menyerah. Yang keempat, Said. Dalam novel ini juga tokoh protagonis, yaitu seorang laki-laki yang memberi motivasi, mempunyai sikap baik, dan berpikiran dewasa. Yang kelima, Dul Majid juga merupakan tokoh protagonis, yaitu seorang lelaki yang mandiri, jujur, tegas, dan setia kawan. Yang keenam ada Atang, juga merupakan tokoh protagonis yang berwatak, menepati janji, dan baik. Yang ke-7 ada Ustadz Salman. Dalam novel ini juga merupakan tokoh protagonis, yaitu wali kelas Alif, laki-laki muda yang bertubuh kurus, bersuara lantang, dan seorang yang kreatif. Dan yang terakhir ada Ama. Dalam novel ini merupakan seorang wanita parubayang yang ramah, rela berkorban, seorang ibu yang konsisten akan keputusannya dan bersifat adil.
Keempat ada latar. Latar terbagi tiga. Yang pertama, latar tempat. Novel Negeri Lima Menara ini latar tempatnya yang pertama ada kantor Alif, yaitu di Washington DC, rumah Alif meninjau Bukit Tinggi, Trafalgar Square atau di London, Pondok Madani, rumah Atang di Bandung, rumah Said di Surabaya, dan apartemen Raja di London. Dan hal ini dapat terlihat pada kutipan yang telah ada. Kedua, latar waktu. Latar dalam novel ini yang pertama dini hari. Dibuktikan dengan kutipan, dalam perjalananku dari Padang ke Jawa Timur, aku sempat sekilas melewati Jakarta jam 3 dini hari. Yang kedua, pagi hari. Dibuktikan dengan kutipan, sejak dari pagi buta, suasana Pondok Madani sudah heboh. Yang ketiga, sore hari. Kutipannya, tidak siap menjawab pertanyaan interogatif di senja bergerimis dalam keadaan kepayahan ini. Nah, yang terakhir, malam hari. Kutipannya, malam ini adalah salah satu dari malam-malam inspiratif yang digubah oleh Ustadz Salman. Yang ketiga ada latar suasana. Suasana yang tergambar dalam novel ini yang pertama sepi. Dibuktikan dengan kutipan, diam sejenak. Sebuah pesan baru muncul lagi. Yang kedua, emosi. Sebelum mereka menyahut, aku telah membanting pintu dan menguncinya. Yang ketiga, takut. Kutipannya, aku katupkan mataku rapat-rapat, apa yang akan dilakukan Tyson ini padaku. Yang keempat, gugup. Kutipannya, kalimat yang sudah aku bayangkan tadi berantakan di bawah sorot mata Ustadz Thorik yang bikin ngilu. Yang kelima, bahagia. Dibuktikan dengan kutipan, dengan penuh kemenangan kami keluar dari gerbang Pondok Madani. Dan yang terakhir, suasana sedih. Buktinya, di ujung kelopak matanya aku menangkap kilau air yang baru siap luruh. Suasananya kini bergetar. 5. Sudut pandang. Dalam novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Hal ini dikarenakan tokoh utama selalu menyebut dirinya dengan kata aku. Yang terdapat pada kutipan novel, aku baca suratnya sekali lagi. Senang membaca surat dari kawan lama, tapi aku juga iri. Rencana masuk SMA-nya juga rencanaku dulu. Aku menghela napas dan menatap kosong ke puncak pohon kelapa. Aku tidak boleh terlambat lagi. Aku kapok jadi kasus. Aku jerah menjadi Dracula. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis dalam novel ini sangat inspiratif. Dari kata-katanya kita bisa merasakan kekuatan pandangan hidup yang mendasari bangkitnya semangat untuk mencapai harga diri, prestasi, dan martabat diri. Dan yang terakhir yaitu amanat. Adapun amanat dalam novel Negeri Lima Menara ini adalah sebuah perenungan yang diberikan penulis bagi pembaca untuk tidak putus asa dalam hidup dan bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Hal ini dibuktikan dalam kutipan novel, jangan pernah meremehkan impian walaupun setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Selain itu, amanat yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara ini adalah bahwa dalam mengejar semua cita-cita beserta impian, tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, tetapi semuanya berjalan seiring bagaimana kita menyelesaikan rintangan yang datang menghadang, dan untuk mendapatkan menggapainya juga, kita harus mengorbankan sesuatu. Next, kita masuk ke unsur ekstrinsik yang pertama, yaitu latar belakang pengarang. Ahmad Fuadi adalah seorang penulis novel Negeri Lima Menara. Beliau lahir tanggal 30 Desember 1972 di Nagari Bayur, Maninjau, Sumatera Barat. Selain menjadi penulis novel, beliau juga menjalani profesi sebagai praktisi konservasi dan juga wartawan. Beliau termasuk seorang yang punya motivasi tinggi dan pekerja keras. Orang tuanya berprofesi sebagai guru, ibunya sebagai guru SD, sedangkan ayahnya adalah guru sekolah madrasah.
Unsur ekstrinsik yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam novel Negeri Lima Menara. Yang pertama ada nilai agama. Novel ini menceritakan tentang kehidupan sekitar pesantren sehingga banyak mengajarkan nilai agama yang tidak terdapat pada novel-novel lain. Salah satu bukti itu adalah kalimat manjada wajada yang berarti siapapun dapat meraih cita-citanya asal ia bersungguh-sungguh. Yang kedua, nilai moral. Kebersamaan Sahibul Menara dalam menghadapi kerasnya pendidikan di pesantren mengajarkan bahwa sebagai penuntut ilmu kita harus sabar dan tidak pantang menyerah menuntaskan apa yang telah dimulai. Oke teman-teman, itu tadi hasil analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.